Salah satu keputusan terbesar Gus Dur untuk menegakkan demokrasi di Indonesia adalah memisahkan kepolisian dari Tentara Nasional Indonesia. Sebuah langkah yang tidak mudah untuk dilakukan. Pada masa lalu, di bawah kekuasaan Orde Baru, tentara dan polisi berada dalam satu komando yang memberikan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan represi terhadap masyarakat. Gus Dur dengan kejernihan pikirannya memahami bahwa untuk mewujudkan negara yang benar-benar demokratis, kita harus memastikan bahwa kepolisian menjadi institusi sipil yang berfungsi untuk melindungi rakyat, bukan sebagai alat kekuasaan yang menindas. Saat ini kita memberikan acungan jempol untuk Tentara Nasional Indonesia yang telah belajar dari kesalahan di masa lalu dan telah menerapkan disiplin diri yang sangat kuat untuk tidak lagi cawe-cawe dalam politik. Bahkan Presiden Prabowo Subianto terpilih melalui mekanisme demokrasi. Tetapi fenomena sebaliknya justru terjadi pada aparat kepolisian. Polisi yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi ancaman di masyarakat. Gama Rizkinata, siswa SMK 4 Semarang, Budiman Arisandi, warga Palangkaraya, Haryono, saksi pelapor yang saat ini malah dijadikan tersangka. Mereka adalah contoh-contoh kecil dari para korban abuse of power dari aparat kepolisian. Amnesty International mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 saja ada 116 kasus kekerasan yang melibatkan polisi. 29 diantaranya adalah extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum, dan 26 adalah kasus penyiksaan dan tindakan kejam. Saya ingin mengajak kita semua untuk merasakan sejenak apa yang Gus Dur rasakan ketika ia melihat ketidakadilan, ketika ia melihat kebrutalan, ketika ia melihat masyarakat yang terabaikan dan tertindas. Bayangkanlah sejenak bagaimana perasaan kita jika kita berada di posisi mereka yang selalu dipinggirkan, yang suaranya tidak pernah didengar. Salah satu keputusan terbesar Gus Dur untuk menegakkan demokrasi di Indonesia adalah memisahkan kepolisian dari Tentara Nasional Indonesia. Sebuah langkah yang tidak mudah untuk dilakukan. Pada masa lalu, di bawah kekuasaan Orde Baru, tentara dan polisi berada dalam satu komando yang memberikan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan represi terhadap masyarakat. Gus Dur dengan kejernihan pikirannya memahami bahwa untuk mewujudkan negara yang benar-benar demokratis, kita harus memastikan bahwa kepolisian menjadi institusi sipil yang berfungsi untuk melindungi rakyat, bukan sebagai alat kekuasaan yang menindas. Saat ini kita memberikan acungan jempol untuk Tentara Nasional Indonesia yang telah belajar dari kesalahan di masa lalu dan telah menerapkan disiplin diri yang sangat kuat untuk tidak lagi cawe-cawe dalam politik. Bahkan Presiden Prabowo Subianto terpilih melalui mekanisme demokrasi. Tetapi fenomena sebaliknya justru terjadi pada aparat kepolisian. Polisi yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi ancaman di masyarakat. Gama Rizkinata, siswa SMK 4 Semarang, Budiman Arisandi, warga Palangkaraya, Haryono, saksi pelapor yang saat ini malah dijadikan tersangka. Mereka adalah contoh-contoh kecil dari para korban abuse of power dari aparat kepolisian. Amnesty International mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 saja ada 116 kasus kekerasan yang melibatkan polisi. 29 diantaranya adalah extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum, dan 26 adalah kasus penyiksaan dan tindakan kejam. Saya ingin mengajak kita semua untuk merasakan sejenak apa yang Gus Dur rasakan ketika ia melihat ketidakadilan, ketika ia melihat kebrutalan, ketika ia melihat masyarakat yang terabaikan dan tertindas. Bayangkanlah sejenak bagaimana perasaan kita jika kita berada di posisi mereka yang selalu dipinggirkan, yang suaranya tidak pernah didengar. Salah satu keputusan terbesar Gus Dur untuk menegakkan demokrasi di Indonesia adalah memisahkan kepolisian dari Tentara Nasional Indonesia. Sebuah langkah yang tidak mudah untuk dilakukan. Pada masa lalu, di bawah kekuasaan Orde Baru, tentara dan polisi berada dalam satu komando yang memberikan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan represi terhadap masyarakat.
Gus Dur dengan kejernihan pikirannya memahami bahwa untuk mewujudkan negara yang benar-benar demokratis, kita harus memastikan bahwa kepolisian menjadi institusi sipil yang berfungsi untuk melindungi rakyat, bukan sebagai alat kekuasaan yang menindas. Saat ini kita memberikan acungan jempol untuk Tentara Nasional Indonesia yang telah belajar dari kesalahan di masa lalu dan telah menerapkan disiplin diri yang sangat kuat untuk tidak lagi cawe-cawe dalam politik. Bahkan Presiden Prabowo Subianto terpilih melalui mekanisme demokrasi. Tetapi fenomena sebaliknya justru terjadi pada aparat kepolisian. Polisi yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi ancaman di masyarakat. Gama Rizkinata, siswa SMK 4 Semarang, Budiman Arisandi, warga Palangkaraya, Haryono, saksi pelapor yang saat ini malah dijadikan tersangka. Mereka adalah contoh-contoh kecil dari para korban abuse of power dari aparat kepolisian. Amnesty International mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 saja ada 116 kasus kekerasan yang melibatkan polisi. 29 diantaranya adalah extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum, dan 26 adalah kasus penyiksaan dan tindakan kejam. Saya ingin mengajak kita semua untuk merasakan sejenak apa yang Gus Dur rasakan ketika ia melihat ketidakadilan, ketika ia melihat kebrutalan, ketika ia melihat masyarakat yang terabaikan dan tertindas. Bayangkanlah sejenak bagaimana perasaan kita jika kita berada di posisi mereka yang selalu dipinggirkan, yang suaranya tidak pernah didengar. Salah satu keputusan terbesar Gus Dur untuk menegakkan demokrasi di Indonesia adalah memisahkan kepolisian dari Tentara Nasional Indonesia. Sebuah langkah yang tidak mudah untuk dilakukan. Pada masa lalu, di bawah kekuasaan Orde Baru, tentara dan polisi berada dalam satu komando yang memberikan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan represi terhadap masyarakat. Gus Dur dengan kejernihan pikirannya memahami bahwa untuk mewujudkan negara yang benar-benar demokratis, kita harus memastikan bahwa kepolisian menjadi institusi sipil yang berfungsi untuk melindungi rakyat, bukan sebagai alat kekuasaan yang menindas. Saat ini kita memberikan acungan jempol untuk Tentara Nasional Indonesia yang telah belajar dari kesalahan di masa lalu dan telah menerapkan disiplin diri yang sangat kuat untuk tidak lagi cawe-cawe dalam politik. Bahkan Presiden Prabowo Subianto terpilih melalui mekanisme demokrasi. Tetapi fenomena sebaliknya justru terjadi pada aparat kepolisian. Polisi yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi ancaman di masyarakat. Gama Rizkinata, siswa SMK 4 Semarang, Budiman Arisandi, warga Palangkaraya, Haryono, saksi pelapor yang saat ini malah dijadikan tersangka. Mereka adalah contoh-contoh kecil dari para korban abuse of power dari aparat kepolisian. Amnesty International mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 saja ada 116 kasus kekerasan yang melibatkan polisi. 29 diantaranya adalah extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum, dan 26 adalah kasus penyiksaan dan tindakan kejam. Saya ingin mengajak kita semua untuk merasakan sejenak apa yang Gus Dur rasakan ketika ia melihat ketidakadilan, ketika ia melihat kebrutalan, ketika ia melihat masyarakat yang terabaikan dan tertindas. Bayangkanlah sejenak bagaimana perasaan kita jika kita berada di posisi mereka yang selalu dipinggirkan, yang suaranya tidak pernah didengar.